Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program My Way, satu program renungan singkat yang akan memberkati kehidupan kita sebelum kita beristirahat tidur malam hari ini dalam damai sejahtera Tuhan. Dan malam hari ini saya akan menyampaikan satu tema, satu judul, yaitu terus berjuang, jangan menyerah. Puji Tuhan. Kalau kata-kata ini saya sampaikan, terus berjuang dan jangan menyerah, kalimat ini lebih cocok disampaikan pada saat mungkin kita melihat satu pertandingan, ya, dimana mungkin kalau kita melihat pertandingan badminton atau bulu tangkis, ya, yang beberapa tahun lalu juga diadakan di Indonesia di Istora Senayan, Jakarta. Ada begitu banyak penonton yang datang, yang hadir, dan mereka saling memberikan support kepada pemain dari Indonesia khususnya, karena memang pertandingannya sedang ada di Indonesia. Dan Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan suasana saat pertandingan itu. Apalagi kalau pemain Indonesia sedang memimpin dan menang atau unggul dalam sisi angka, maka penonton akan bersorak-sorai, ayo terus, maju, sikat, hajar, habisi, dan sebagainya. Kata-kata yang seperti itu yang muncul, ya, karena pasangan Indonesia sedang unggul di dalam poin. Tetapi kalau ternyata pasangan Indonesia ini sedang ketinggalan, pemain Indonesia ya sedang ketinggalan poinnya dari pemain lawan, apa yang dikatakan oleh penonton ini? Sorakan-sorakan seperti apa yang diteriakkan oleh penonton ini? Kalau pemain Indonesia ini bermain jelek atau kurang baik atau banyak melakukan kesalahan sendiri, bisa saja ucapan-ucapan dan teriakan-teriakan yang menggema itu satu kata-kata yang melemahkan semangat, ya. Bahkan tidak sedikit yang bilang, gitu aja ndak bisa, mukul begitu aja out, keluar lapangan, kenapa ndak mau di smash? Ya kita tahulah, ya, komentar-komentar yang bernada-nada seperti itu yang justru akan melemahkan semangat dari pemain yang mendengarnya. Tapi saya yakin, saya percaya, di antara sekian banyak orang yang menyoraki, mengeluarkan kata-kata, jika Anda adalah pelatih dari pemain tersebut, maka pelatih ini akan terus bilang kepada anak didiknya, maju terus, terus berjuang, jangan menyerah, keluarkan semua kemampuan terbaikmu, ayo, kamu pasti bisa. Nah, kata-kata seperti itulah yang sebetulnya sangat diperlukan oleh pemain yang sedang bertanding di lapangan. Saya ceritakan ini supaya kita tahu situasi dan kondisinya. Pemain bulu tangkis yang saya ceritakan tadi, kalau saya ibaratkan, di mana dia berada dalam pertandingan untuk memenangkan suatu kejuaraan, di mana dia harus menghadapi setiap lawan-lawannya. Selain membutuhkan stamina yang baik, fisik yang prima, strategi yang jitu, semangat untuk mengerjakan, melakukan pertandingan ini, dia juga harus punya mental yang kuat. Dan tentunya fighting spirit, semangat untuk jangan menyerah, ini harus terus ada dalam pertandingannya dia untuk mendapat satu mahkota kejuaraan. Nah, hal ini sebetulnya sama dengan kehidupan kita, Bapak Ibu dan dikasihi Tuhan. Perjuangan yang kita lakukan di dalam dunia ini adalah satu perjuangan yang juga harus diperjuangkan dengan sungguh-sungguh. Tidak ada yang mudah. Semua yang terjadi di dalam dunia ini yang sedang kita kerjakan, yang sedang kita lakukan, itu memperjuangkan kehidupan kita untuk menjadi lebih baik.
Dan kalau kita berbicara bahwa perjuangan di dalam iman kita kepada Tuhan, maka perjuangan kita adalah perjuangan melawan dosa dan tipu daya iblis. Bagaimana kita harus terus berjuang untuk hidup di dalam kebenaran Allah. Di dalam Ibrani 12 ayat 4, firman Tuhan berkata, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Di sini kita melihat bahwa Rasul Paulus menulis Ibrani 12 ayat 4, karena Rasul Paulus berjuang melawan dosa, berjuang melawan ketidakadilan, memberitakan kebenaran Allah, membongkar segala tipu muslihat iblis, segala dosa dan kejahatan, menyatakan kebaikan. Rasul Paulus sampai mencucurkan darah. Dia disiksa, dicambuk, dan sebagainya. Bahkan kalau kita melihat contoh Yesus Tuhan Allah kita dalam perjuangannya untuk menyelamatkan kita sampai titik darah penghabisan, mati di atas kayu salib, mencucurkan darah, dan Tuhan Yesus tidak pernah menyerah. Hal ini yang harus menjadi pedoman dalam hidup kita menjalani kehidupan ini. Jangan kita menyerah. Perjuangan kita melawan dosa harus kita menangkan. Dosa apa? Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 16, firman Tuhan berkata, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dunia ini sedang mempengaruhi kita dengan keinginan-keinginan yang nampaknya indah di mata. Harta benda duniawi. Kalau kita melihat orang lain diberkati Tuhan dan lebih kaya, kita harus menjaga hati kita supaya tidak iri hati. Kita harus berjuang supaya kita berserah dan bersyukur senantiasa kepada Tuhan. Keinginan daging yang menyenangkan diri sendiri. Bagaimana kita harus menjaga supaya hidup kita itu tidak tergoda dengan keserakahan dan kenikmatan dunia yang lain. Bahkan menjaga supaya kita pun tidak bermalas-malasan di dalam kehidupan kita di dalam dunia ini. Karena kita sedang berjuang melawan segala kejahatan dan dosa yang mengintai, terutama keinginan daging kita. Bahkan keangkuhan hidup, perasaan ingin dipuji, ingin dihormati, ingin disanjung, ingin ditempatkan di tempat yang paling depan. Kita harus lawan semuanya ini. Karena Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita kerendahan hati, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita satu kesabaran, kelemah lembutan, ketekunan, kesetiaan yang harus kita perjuangkan untuk hidup kita benar di hadapan Tuhan. Dan di mana saat kita berusaha memperoleh dan meraih semua ini, kita tidak boleh menyerah. Karena ada tujuan yang harus dicapai. Ada garis finish yang menunggu kita di depan nanti, yaitu mahkota yang abadi. Kita baca dalam 1 Korintus 9 ayat 24 dan 25. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Ayat 25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Firman Tuhan sudah jelas berkata kepada kita, terus berjuang, jangan menyerah, sehingga kita mencapai garis akhir, kita bisa memperolehnya, yaitu mahkota yang abadi. Dalam Filipi 3 ayat 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dan 1 Timotius 4 ayat 7 berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apapun yang sedang kita perjuangkan saat ini, iman kita di hadapan Tuhan, tujuan kita untuk memperoleh mahkota yang abadi, panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus, hadiah yang Tuhan sediakan buat kita, menjadi tujuan fokus kita untuk memperolehnya, supaya kita bisa mengakhiri pertandingan dengan baik dan mencapai garis akhir. Saya yakin, saya percaya Tuhan akan memampukan kita menyelesaikan pertandingan iman ini. Bersama Yesus, kita pasti bisa. Puji Tuhan, terus berjuang, jangan menyerah.
Tuhan Yesus memberkati kita malam hari ini. Haleluya. Amin.